Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat di sekolah penggerak di seluruh tanah air, perkenankan saya dari SMP Negeri 2 Trucuk yang merupakan sekolah penggerak yang berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan selayang pandang terkait dengan program sekolah penggerak dalam rangka pembelajaran proyek yang kebetulan pada kesempatan pagi hari ini kami bersama tim penyusun modul proyek berkolaborasi dengan salah satu tokoh terkenal di Kabupaten Klaten, terutama dalam bidang pengelolaan tanaman obat atau empon-empon. Untuk itu pada kesempatan ini Sekolah Penggerak SMP Negeri 2 Trucuk mengambil sebuah topik budidaya empon-empon dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Pada topik ini kami mengambil 4 tema. Tema yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, yang mana untuk gaya hidup berkelanjutan itu nanti akan dipandu oleh Ibu Kusmiati SPD bersama tim dari Sanggar Wedang Rempah dalam rangka untuk bagaimana anak-anak mengenal nama-nama dari tanaman pon-pon, termasuk yang bisa kita lihat puyang itu bentuknya seperti apa. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana tata cara penanaman, pemeliharaan, dan sampai pada pengolahan hasil. Kemudian tema yang kedua itu adalah kearifan lokal yang nanti akan dipandu oleh pendamping proyek Ibu Suwarni SPD bersama dengan tim Sanggar Rempah. Kemudian yang ketiga adalah teknologi memperkuat NKRI yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Tuti Aryuni bersama tim dari Sanggar Rempah. Kemudian yang terakhir, tema yang terakhir adalah berkaitan dengan kewirausahaan. Hasil dari kegiatan budidaya ini tentunya nanti diwujudkan suatu produk yang nanti produk itu bisa merupakan bentuk kemitraan dan kewirausahaan antara sekolah dengan mungkin pihak ketiga yang mendampingi kegiatan ini. Bapak dan Ibu guru penggerak yang hebat di seluruh tanah air, demikian selayang pandang kegiatan proyek yang kami lakukan di SMP Negeri 2 Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Siswa penggerak yang nanti akan memasuki proses dari awal untuk proyek pengenalan, kemudian pembibitan, kemudian pemeliharaan, sampai pada pengolahan hasil. Saya kira demikian, mudah-mudahan dengan kita belajar bareng langsung di lokasi ini, kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak kami bisa mempunyai kemandirian, bisa mempunyai kreativitas dan inovasi, sehingga bisa memanfaatkan kearifan lokal yang ada di wilayah kita dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kelak ketika sudah selesai dari bangku sekolah. Demikian, sekali lagi saya terima kasih pada Bapak Ponimin selaku Direktur dari Sanggar Rempah yang berkenan memberikan atau sebagai narasumber dalam kegiatan ini, dan terima kasih pada Bapak Ibu guru pendamping proyek yang nanti akan mendampingi anak-anak dari awal sampai akhir. Demikian yang bisa saat ini yang menika saged matembalan silaturahmi lan ngawontenaken kunjungan studi banding atau kunjungan belajar bersama wonten Sanggar Rempah C19 wonten ing Dukuh Klaten Sawan Jumiring niki. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kepercayaannya dumateng SMP 2 Trucuk ingkang sampun hadir wonten mriki melakukan kunjungan edukasi bersama, belajar bersama. Kita nanti akan belajar bagaimana cara menanam, bagaimana cara pengolahan, bagaimana cara pengepakan, bagaimana cara pemasaran, termasuk mesin produksinya nanti. Jadi mangke
tiap-tiap proyek nanti ada di sini sudah ada yang dampingi, mangke kalau matur sinten dampingi. Oke, itu kaitannya. Saya terima kasih sekali atas kunjungannya, kepercayaannya kepada Tangga Rempah C19 wonten ing Dukuh Klaten Sawan mriki juga. Lajeng mangke Bapak Ibu utawi anak-anak bisa membawa produk-produk kami, wedang rempah C19, wedang rempah perwoceng, wedang rempah daun kelor, atau wedang rempah istilahnya keniku wedang rempah bunga telang, ada semuanya di sini. Dan untuk bibit-bibit siap, untuk empon-empon sudah saya siapkan kemarin. Yang kemarin beli berapa kilo, 4 kilo atau 10 kilo atau 1 kental, bahkan sudah saya siapkan gitu loh. Terus untuk bibit kemarin siang Ibu Sri Suwarni, Bu Suwarni sampun sowan mriki cek, insya Allah bibit kemarin pesen 32 bibit dari 4 macam, nanti tak kasih dari 32 tak tambahin itu 17 pot lagi. Terima kasih Bapak. Kita tambahin itu kurang pas, yang sekiranya laku di sekolah itu apa, nanti bisa belajar bersama wonten mriki. Selanjutnya malih kaitanipun menika produk-produk tanaman, mereka ada semuanya berada di sini. Hampir itu 50 item. Di Desa Kawan. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini adik-adik sudah di lokasi lahan untuk metode penanaman empon-empon atau apotek hidup istilahnya, atau rempah-rempah untuk saat ini yang sedang booming. Adapun adik-adik yang akan kami jelaskan nanti, pertama adalah bagaimana teknik penanaman empon-empon atau rempah-rempah tersebut, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana pemeliharaannya. Baik adik-adik sekalian, perlu kami jelaskan lebih dahulu sebelum adik-adik melakukan penanaman empon-empon atau rempah-rempah ini, yang perlu adik-adik persiapan pertama di samping lahan juga bibitnya. Untuk pembibitan adik-adik sekalian, untuk penyemaian ini namanya jahe. Jahe ini sebelum kita tanam perlu kita semai dahulu, kita rendam air kurang lebih 1 jam. Kemudian setelah kita rendam, jahe tersebut kita letakkan di satu tempat yang sudah kita siapkan adik-adik sekalian. Misalnya kita tunggu kurang lebih 1 minggu setelah tumbuh tunas semacam ini, adik-adik baru nanti dipindahkan ke media tanam. Media tanam yang perlu adik-adik siapkan antara lain tanah, usahakan tanah gembur atau tanah berkompos, perpaduan antara pupuk kandang, kemudian sekam yang dibakar, kemudian diberikan tanah secukupnya, baru nanti benih-benih empon-empon ini baru bisa diletakkan di media tanam tersebut. Kemudian adik-adik sekalian, kemudian bagaimana cara pemupukan ataupun pemeliharaannya. Adapun pemupukan nanti setelah kita tanam 1 minggu sampai 2 minggu, kemudian nanti udah tumbuh tunas, nanti adik-adik baru bisa diberikan pupuk untuk merangsang agar tumbuhnya lebih cepat dan lebih bagus. Nah, pupuknya adik-adik sekalian nanti bisa pakai pupuk cair ini. Contoh pupuk cairnya yang nanti akan kita kocorkan di tanaman empon-empon kita tadi. Kemudian adik-adik sekalian, setelah umur kira-kira 3 bulan, biasanya nanti tanaman jahe, kunyit, kemudian temulawak dan lengkuas ini sudah mulai tumbuh umbi. Nah, umbi-umbi yang sudah siap untuk panen adalah umbi-umbi yang sudah agak besar dan sudah kelihatan keras. Baik adik-adik sekalian, kita langsung menuju pada teknis untuk metode penanaman ya adik-adik. Penanamnya cukup gampang. Setelah ini tadi misalnya sudah disemai 1 minggu gitu ya, sudah mulai tumbuh tunas, kita siapkan medianya. Medianya adalah misalnya seperti ini. Nah, ini cukup dibuat lubang ini ya, lubang, kemudian
Ini misalnya kunyit nggih. Nah, ini tanam begini. Nah, di tanam begini. Nah, ujung tunasnya adalah harus di atas, harus tidak boleh di huruf pakai tanah. Nanti kalau huruf pakai tanah biasanya busuk gitu. Jadi harus ujung tunasnya harus dikelihatkan di atas. Tapi untuk badan bibitnya harus diuruk pakai tanah biar nanti cepat tumbuh gitu. Kemudian lain lagi. Nah, ini sebelum nanti ada adik praktek juga menanam, perlu kami jelaskan adik sekalian, untuk cari bibit itu ada beberapa spesifikasinya yang bagus. Carilah bibit itu yang yang anunya keras, yang batangnya gini keras, jangan yang empuk atau yang sudah layu, nanti tidak bisa tumbuh dengan baik. Tapi cari yang masih seger begini, nanti kalau masih seger gini kemungkinan untuk tumbuh hidup itu 90% pasti hidup. Tapi kalau yang sudah lembek, sudah agak busuk itu biasanya tidak bisa tumbuh dengan baik, walaupun tumbuh biasanya hasilnya tidak bagus. Nah, nanti teknisnya seperti itu untuk pemilihan bibit, ada adik sekalian gitu. Baik adik sekalian, kemudian teknis untuk penyiraman untuk pemberian pupuknya. Bisa diambilkan air dulu. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan siang ini kita masih belajar gaya hidup berkelanjutan di proyek kita dengan tema budidaya empon. Itu topiknya budidaya empon. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mencari informasi dan literasi dari internet, dari diskusi-diskusi, kemudian dari kunjungan lapangan ke petani empon. Kali ini kita akan melakukan aksi, yaitu mulai dari penanaman empon. Mari kita mulai. Iya. Ya. Yuk. Kurang dalam. Iya gitu tadi Bu. Waktu jongkok tadi Bu. Ya. Ininya dimasukin Cin. Akar-akarnya ini. Ayo. Akar-akarnya dimasukin. Akar-akarnya tadi diambilin dulu nih. Nah, terus dingenekke lho. Nah. Boleh. Sampai ketutup kayak gini. Iya. Kan yang terlihat tadi tunasnya ya. Ya. Sudah sampai 5 menit kan, Mas? Kalau udah ini kita udah diambil ya. Ini semuanya Bu. Ya enggak. Yang tadi sedikit sayang. Nah ini gimana Bu? Nunggu Pak Febri dulu Nunggu biar Pak di Febri. video. Posek. Gelang gerucuk Kak. Ini buruan gambar. Yang cewek. Bentar. Mana ini? Inggonku. Udah. Oke. Terus habis itu pura-pura Anak-anak lebih singkat aja, nanti saya akan terangkan satu persatu jenis-jenis empon-empon. Itu banyak sekali itemnya. Salah satunya ini adalah kunir. Ini kunir. Nanti silahkan bisa tanya. Ini kunir. Kunir bentuknya semacam ini. Kunir bentuknya semacam ini. Pak, ambil gambarnya susah itu Pak. Ambil gambar. Kunir. Kunirnya bentuknya semacam ini, nggih. Nggih. Ini. Nggih. Warnanya kuning. Nggih, kuning. Nggih. Ini kalau sudah hafal satu ember ini hafal semua gitu loh. Terus ini adalah temulawak.
temulawak, ini juga temulawak. Itu nggih. Warnanya kuning. Oh, temulawak untuk antibiotik. Baik untuk antibiotik ayam maupun untuk antibiotik manusia. Itu nggih. Nanti lebih jelas dibuka di Google. Terus ini adalah laos. Laos ya. Laos. Yang bumbu untuk masak biar sedap itu loh. Semua makanan. Ini adalah jahe. Jahe, ini jahe. Jahe. Khasiat jahe banyak sekali untuk antibiotik, untuk menambah stamina dan untuk menghilangkan rasa pilek-pilek dan sebagainya. Jadi nek jenapah pilek atau gerges-gerges langsung ambil jahe, dibuat wedang jahe. Atau nah pas di kemah atau di mana rano wedang udah dicuci bersih, dikeremus sudah jadi obat gitu loh. Dikeremus itu dimakan. Maka pakai bahasanya bahasa Jawa, dikeremus. Nggih. Terus ini adalah bit. Bit. Bit ini adalah bit. Buah bit. Terus yang lain lagi kencur mana tadi? Tadi kencur ada. Ini kencur. Ini kencur. Ini kencur. Kencur untuk menghilangkan sakit tenggorokan, sariawan dan sebagainya. Gitu nggih. Nggih. Terus ini jahe merah. Kan beda toh, jahe merah kalau jahe biasa. Ini juga jahe, oh beda toh. Warnanya juga beda, gitu. Yang lain-lain masih banyak lagi karena pohon-pohon itu di Indonesia macamnya banyak sekali. Nanti tak tunjukkan muter taman-tamannya, gitu loh. Ada yang ditanyakan lagi selain bentuk-bentuk tadi sebelum muter? Rasa kunir raja kunir, ya rasakan sendiri, nanti saya juga merasakan. Agak pengar ya. Pak, lalu rasa kencur itu bagaimana? Raja kencur agak pengar. Ini agak pengar. Itu. Ini. Warna kencurnya agak keputih-putihan gini. Itu nggih. Apalagi yang ditanyakan? Oh, bit untuk menetralkan tubuh, menetralkan darah. Untuk menaikkan trombosit. Ini sama dengan jambu merah itu loh. Naikkan trombosit. Apalagi yang ditanyakan? Enggak ada tanyakan, nanti tak kenalkan satu-satu teritem. Udah? Ini adalah jenis tanaman kunir putih. Ini daunnya semacam ini. Bentuknya ini nama latinnya macam ini. Ini kunir putih. Kunir putih ya. Kunir putih. Terus sisa di sini ini adalah daun mint. Ini yang ini sama itu. Nanti di sana daun mint juga masih ada. Terus ini adalah pandan wangi. Maaf Mas saya pakai pandan wangi. Ayo geser ke sana. Geser lagi ke sana. Ayo, maaf anak-anak geser ke sana. Ini adalah temulawak. Terus ini adalah kencur. Kencur witnya kecil-kecil, nggak bisa tinggi. Ini ya kencur ya. Ini nama latinnya juga ada. Kita pindah sini. Ini adalah kunir atau kunyit. Yang ini. Yang itu daun mint tadi. Tadi belum ada nama latinnya, sekarang udah. Itu. Oh, pindah sini lagi yuk. Yuk, daun mint semua. Daun mint. Daun mint. Terus ini kunir. Ini alpukat. Kunir. Terus ini adalah bunga telang. Nanti bunga telang. Ini jahe. Bentuknya jahe semacam ini, kayak wit kering ya, kayak wit ganggu. Ini telang. Ini kunyit semua. Ini jahe. Ini daun katup. Ini daun katup untuk melancarkan ASI bagi ibu-ibu yang melahirkan. Ini kunir, daun mint dan sebagainya. Terus di sana hamparan
daun kelor juga ada di situ nanti. Apa yang ditanyakan selain ini lagi? Terus ini adalah serai merah. Ini serai merah. Beda kan serai biasa dengan serai merah? Nah, warnanya agak berbeda. Nah, serai biasa itu yang di sana tadi loh. Sudah bisa membedakan ya? Oke. Apa yang perlu ditanyakan? Ini kelas GH ya, tapi sudah mengikuti di budidaya sudah, kemudian di kearifan juga sudah, kearifan lokal sudah, di Warni belum. Oh ya, sekarang di sini di Vitali dan di BSD ini adalah proyek kewirausahaan ya. Kemudian di proyek kewirausahaan ini topiknya adalah Di sini nanti saya akan menerangkan jenis-jenis pohon-pohon kita bertanggung jawab. Kemudian dari dari rasa yang sudah tadi nanti artinya adalah kita mengenal empon-empon itu sebagai peluang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kenalinya ini adalah wedang purwoceng. Ya. Ini namanya batang cengkeh. Oh, bukan cengkehnya ya Bu ya, tapi batangnya ya. Ini batang cengkeh, ini ada lada hitam. Terus ini daun jeruk. Ini daun pandan. Ini jahe. Ini daun kayu manis. Yang ini namanya jambe. Ini yang dinamakan akar purwoceng. Sama itu. Temulawak. Ini temulawak, bukan kunyit ya. Yang terakhir ini gula Jawa yang merah. Ada yang belum paham belum tanya? Mau tanya enggak? Ditanyakan. Enggak ada. Ada mau belajar mengemas. Ini berarti dijemur dulu, terus nanti dilanjutkan di open gitu ya Bu ya, pengolahannya. Sekarang mulai pengemasan ya Bu ya. Oke, semuanya HP ditaruh, terus semuanya ngisi sesuai dengan petunjuknya Ibu. Silakan HP-nya diletakkan dulu, kemudian kalian mengikuti petunjuk dari Jadi HP-nya sing iso tak iki tak sekolah untuk di shopping ya. paling tidak satu kali ya, kalian mengemas narasi ya. Bisa mendekat deh. Rapat rasa. Melihat dulu ya, silakan dilihat dulu. Ibu masih Ibu masih contoh nanti anak-anak ngikuti. Soalnya kalau nggak dikasih Mbak Mami ngisi dhewe diperlihatkan. Lihat ya, ini yang pertama. Yang pertama masukin jambe 1. Kasihkan jumlahnya Satu ya. Terus ini temulawak secuil aja, nanti tidak kebanyakan. Terus jahenya 1. Sama batang cengkehnya secukupnya, kira-kira segini aja. Sama lada hitam. Cukupnya ya. Ini yang penting terus daun jeruk. Daun jeruk ya. Ini kurang lebihnya 3-4 nggak apa-apa. Sama daun pandannya. Setelah itu daun kayu manis. Ini kurang lebih kalau kecil 5-4 nggak apa-apa, 4-5. Terus nih intinya akarnya. Ya. Dilipat, dipatah-patahin. Yang terakhir gula merah. Nah, sudah jadi ya. Sekarang tinggal praktekin. Ya, silakan. Yuk, dengan petunjuk. Mas, kamu sebelah sana. Ke sini enggak apa-apa, ke sini. Ya, temannya bisa masuk. Tadi mundur. Ini anaknya biasa aja. Lagi, geser lagi. Geser. Geser. Mulai geser lagi. Geser ini. Geser nih. Silone sing cilik ae, silone. Woi, silomu kok kebaan.
Ya koncone sing iki kene Mas ganteng. Kene. Oh nggih. Jumlahnya jangan ini ya, jangan kurang, jangan Re, geserin. Ya geserin. Geserin. Mas Denisa masuk. Nah, ya. Dan Mas, kamu yang bersih sini ya, Mas. Mas saya ke sini. Sini. Anda gantengkah ya? Ya. Anda gantengkah terlalu banyak. Kalau sudah jadi semua? Ya, plastiknya dilem. Ya. Komplit. Jadi ngadep duduknya ini Bu Guru, tak foto. Yuk masuk. Ya berdiri. Diperlihatkan ke BST. Kamu Rene no. Ini merapat. Tapi posisinya seperti tadi. Tambah. Nah, itu ke atasnya dikasih satu. Soalnya tidak sih. Soalnya sih ini. Ini tangan dulu. Kok masuk dulu. Ya, coba. Dua. Saya juga kurang satu. Darah kiri. Ceklok, pinjam ceklok. Apa? Ya. Cekloknya ada? Staplernya? Coba bokongnya diangkat. Sudah. Bokongnya kok mbok iki lungguh. Ya, tunjukkan Mas. Tunjukkan. Oke, sudah. Ini kan dari mesin ya, sebelumnya ini bentuk mesinnya itu seperti ini. Nah, dari luar itu seperti ini, kayak apa ya, kumpul. Jadi bahannya itu, untuk bahan itu harus kering. Nah, bahan itu harus kering dan kecil-kecil dipotongnya. Kenapa? Ini buat apa ya, biar enak buat giringnya. Nah, bahan kering itu seperti ini, ada contohnya yang udah kering. Ini kalau ini kunir. Nah, ini kering. Kalau mau megang nggak, Mas? Ini kering banget.
Nah, ya kan, harus kering dan kecil-kecil. Nah, nanti untuk kan udah kering dan bahan masuk dari tungku ini, nggak boleh memenuhi ini kapasitas. Nah, habis itu masuk keluar ini. Nah, di sini tuh digiling. Nah, digiling sampai takaran yang ini dihaluskan. Misalnya ada ingin halus banget. Nah, nanti gilingnya tuh 2 sampai 3 kali halus banget. Nah, sampai itu nanti kan giling di sini puter. Nah, di sini ada alat penyaringannya. Ini alat penyaringan yang udah ditempel di sini, mau pegang nggak apa-apa. Penyaringan. Nah, yang lainnya contohnya yang di belakang aja itu loh. Nah, itu penyaringannya. Takaran yang sudah disesuaikan, ada 0, berapa, ada 3 berapa gitu. Nah, habis itu kalau udah digiling udah sesuai apa namanya yang diinginkan, nanti bakal turun keluar dari sini tuh. Nah, keluar dari sini tinggal ditampung dulu di sini. Nah, kalau udah agak penuh langsung dipindah ke bagor. Nah, karungnya itu. Nah, nanti dan hasilnya seperti ini. Ini kalau ini merica yang tadi digiling, merica. Ini kan masih gilingan pertama, belum halus. Nah, nanti digiling lagi. Itu. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Mesin model lama. Masih menggunakan engkol. Nah, nanti dari bahan bakarnya solar. Itu alat penggeraknya ini mesinnya. Tuh, ada yang ditanyakan? Pengeringannya, penjemurannya, prosesnya gue loh ditanyakan. Terus nggak bisa dipilih. Nah, untuk pengeringannya itu kan ini kan tadi kan bahannya harus kering ya. Untuk bahan apapun tuh sebenarnya tuh kayak itu. Untuk bahan apapun ini di sini bisa masuk kayak cabai, kunir, merica. Semuanya tuh bisa masuk asal harus kering. Nah, pengeringan itu dengan cara pertama bisa asal harus kering. Nah, pengeringan itu dengan cara pertama bisa menggunakan oven dan sinar jemur. Nah, kalau jemur itu tergantung ya, dan cuacanya nggak mesti cerah terus atau panas terus. Nah, nanti kalau panas itu kemungkinan tuh 1-2 hari udah bisa. Tapi kalau mendung itu mungkin 4-5 hari baru bisa kering banget. Nanti kalau semisal hujan atau mendung terus pakai oven tuh. Nah, tapi sebelumnya tuh harus dicuci dan dipotong kecil-kecil. Itu. Yuk. Ganda itu yang kering sama yang udah digiling itu ganda. Hah? Pertanyaan? Serius? Dia penasaran. Kok bisa lembut gitu ya? Kok bisa lembut? Berapa lama? Untuk proses penggilingan kan tuh bisa ya 1,5 hari atau sampai sehari, tergantung pemesan aja. Misal pesanan ada berapa kintal, 1 kintal lah. Nah, nanti kan tinggal penggilingan berapa dan mau halus apa kasar. Nah, nanti tinggal itu tadi yang ganti apa namanya itu saringannya. Kalau misal halus, nah ini udah saringan halus 0,2. Nah, habis itu nanti kurang halus lagi. Ini kan tadi masih agak kasar, digiling lagi 2-3 kali penggilingan. Itu nanti baru halus banget. Tuh. Bisa giling tuh bisa setengah hari atau sehari pun bisa. Nah, sekopel saran banyak 1 kental atau lalu bisa sehari. Tuh. Yang motong pakai apa mas? Motong ini jari. Kalau motong alat. Nah, motong itu ada juga pakai pisau, ada pakai alat. Nah, kalau alatnya itu kan yang ada tahu yang kayak parut tapi yang cuma kayak pisau. Nah, nanti pakai itu. Kayak triping telo itu. Nggih, Bu. Triping telo itu. Kan diges, gosok. Itu pakai yang alatnya, tapi kalau mod biasa bisa pakai pisau. Tuh. Tipis ya. Nggih. Apalagi Kalau misal kalau ini ada alat lain enggak Kak? Nah, ini alatnya itu dengan alat tumbuk kayak lumpang.
Nah, itu alat tumbuk zaman dulu. Nah, sebelumnya itu pakai itu, mungkin pakai tanah Kupang. Nah, itu alat tumbuk zaman dulu. Nah, sebelumnya itu pakai itu, mungkin pakai tenaga manusia ditumbuk, terus itu malah lama. Kan sekarang zaman modern lah. Sekarang pakai mesin kayak gini. Tuh. Mana lagi? Apa? Tanyakan? Saya tanyakan lagi enggak? Kalau habis digiling tuh bisa langsung dikonsumsi, tapi kan belum steril ya, Dek. Nah, apa namanya? Nah, nanti masuk ke bagian apa ya? Penyangrean. Habis bisa disangrai. Nah, baru pengemasan. Itu. Kalau ini bisa dimakan bisa, tapi kan belum steril ya, masih ibatnya ya, walaupun udah steril tapi masih bisa dilakukan, belum steril banget. Nah, baru masuk sterilian, nyaringan. Tuh. Kak, kalau udah halus kayak gini, ningkatin harga jualnya nggak? Kalau itu udah patokan. Kalau harga jual tuh misal itu tuh udah nanti walaupun basah, kan kita jualnya mesti kering ya, udah halusan. Nah itu nanti udah patokan. Tuh. Enggak ningkatin. Kalau mau ningkatin harga itu tergantung kualitasnya. Misal kan ada jahe merah, kulir bagus. Nah, nanti tinggal si pembelinya itu mau minta apa, kunir putih atau kunir biasa, kuning atau yang lain, atau jahe merah atau jahe biasa. Kan jahe biasa kan banyak, jahe merah itu yang susah. Nah, makanya dinaikin tingkatan harganya. Tuh. Pun nggak serai pun bisa. Jadi intinya alat ini adalah alat untuk menghaluskan, menggiling. Ada penyangrean lagi. Nanti tahapan penyangreannya nanti di tempat lain, tidak ini ya. Baru dikemas. Ada lagi yang mau tanya? Tanyakan? Ya, terima kasih atas apa ini sertifikat yang diberikan pada kami atas kunjungan kami ke tempat ini. Mudah-mudahan salinan kebersamaan nanti bisa berlanjut untuk menanamkan pengertian pada anak, terutama dalam mengelola apa itu budaya yang bonpon. Untuk selanjutnya mohon di sini saya terima ya. Untuk selanjutnya nanti dari sekolah kita juga ada tali asih, mohon nanti dikirim. Ini saya terima ya. Salamannya kata